Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masih membahas mengenai tabung. Saya akan menjelaskan beberapa contoh soal. Seperti biasa, jangan lupa mencatat serta mengabsen nama beserta kelas. Kalau ada penjelasan gambar atau apapun itu, wajib dibuat dengan rapi ya nak, pakai penggaris. Oke, kita mulai dengan menghitung jari-jari tabung jika diketahui luas permukaan tabungnya. Jadi, kalau kemarin kita menghitung luas permukaannya dengan jari-jari dan tingginya diketahui, sekarang kita menghitung berapa panjang jari-jarinya dengan diketahui luasnya. Oke, contoh yang pertama. Hitunglah jari-jari tabung di samping. Dengan gambar di samping diketahui luas permukaannya adalah 528 cm bujur sangkar. Kemudian tingginya adalah 8 cm. Yang akan kita hitung di sini adalah berapa panjang jari-jarinya. Oke, langsung saja masuk pada rumusnya. Karena disuruh mencari panjang jari-jari dan ada di situ diketahui luas permukaannya, maka langsung saja kita masukkan rumus luas permukaan tabung, yaitu 2πr dikali R ditambah T. T itu adalah tinggi tabungnya. Luasnya sudah diketahui, kita tinggal letakkan di bawah luas permukaan, di bawah rumus L. L-nya bisa kita ganti dengan 528 seperti apa yang diketahui di soal. Sama dengan 2, ketetapan rumus, Pi-nya kita ubah menjadi 22/7 dikali R. R tetap R karena tidak ada diketahui dan itu yang mau kita cari. Dikali R lagi ditambah T. T-nya adalah 8, ganti T ditambah 8. Saya ulangi, 528 sama dengan 2 dikali Pi 22/7 dikali R tetap yang mau dicari, dikali lagi R ditambah T. T-nya adalah 8, R tambah 8. Oke, kalau sudah 528 sama dengan kalikan 22 dikali 2 yaitu 44, atau 2 dikali 22, 44/7 dikalikan R, 44/7R. R-nya dari mana? R-nya dari rumus tuh, 2 dikali 22, 44/7R dikali lagi, buka kurungnya artinya dikali lagi R ditambah 8 dari rumus yang di atas. Kalau sudah, di sini kita mau mencari berapa panjang jari-jari atau R. Untuk memudahkan mencari R, pecahannya 44/7 itu mau kita hilangkan atau kita jadikan sama dengan 1 aja. Kalau 1 kan biasanya pada bentuk ini tidak ditulis. Kalau 1R kan biasanya kita tulisnya R aja. 44/7 mau kita hilangkan atau kita jadikan 1 dengan cara mengalihkan 44/7 dikali dengan 7/44. Karena apa? 44/7 dikali dengan 7/44 sama dengan 1 R atau R aja. Kalau ruas kanan dikalikan 7/44, 528, ruas kirinya juga dikalikan 7/44. Oke, kita mulai. 44/7 kita kalikan 7/44. 44 itu kalau mengalihkan bilangan pecahan, pembilang kali pembilang, penyebur kali penyebur, atau atas kali atas, bawah kali bawah. 44 kita kalikan 7, kalau kamu cari itu jawabannya 308. Bawah kali bawah, 7 dikalikan 44/7 dikali 7 dikali 44 juga 308. Jadi 308/308. 308 dibagi 308 itu 1. Jadi R-nya tinggal R aja atau 1R. Ruas kirinya juga 528 kalikan juga dengan 7/44. 528 kamu kalikan 7. Kemudian kamu bagikan nanti 44, itu jawabannya 84. Seperti di panah ke samping itu udah jalannya saya letakkan supaya lebih paham. Jadi 528 dikali 7 dibagi 44 itu jawabannya 84 sama dengan 44/7 dikali 7/44 jadi 1R. 1 tidak usah ditulis, R aja buat, dikali R tambah 8. R tambah 8-nya tetap. Kalau sudah, 84 sama dengan R yang di luar kurung kalikan ke dalam.
R dikali R pangkat 2, R yang di luar kurung dikali lagi ke 8, R dikali 8, 8R. Kalau udah bentuk ini kita mau buat bentuk seperti persamaan kuadrat, R pangkat 2 kamu tulis ditambah 8R yang ada di ruas kanan. Yang di ruas kiri adalah 84. 84 satukan dengan yang di ruas kanan. 84 itu positif di kiri, berpindah ke kanan, positif pindah ke kanan menjadi negatif. Jadi R pangkat 2 ditambah 8R, positif 84 ke kanan menjadi kurang 84 sama dengan 0. Bentuk seperti ini, bentuk persamaan kuadrat. Kamu ingat nggak pelajaran kelas 2 waktu pelajaran aljabar? Itu bentuknya bentuk AX pangkat 2 tambah BX tambah C dengan A sama dengan 1. Kalau bentuk seperti ini kita cari nilainya di situ, berarti R-nya mau kita cari dikalikan menjadi C, cari dua angka yang dikalikan menjadi C ditambahkan menjadi B. Ingat nggak pelajaran kelas 2? Cari dua angka dikalikan menjadi C ditambahkan jadi B. Mau kita cari dua angka, kita buat berapa akar-akar kuadratnya, yaitu dapat dua angkanya bisa kita ubah menjadi R tambah 14 kali R kurang 6. Kenapa? Coba kamu tambahkan 14 dikurang 6. 14 dikurang 6 itu adalah 8, dan 14 dikali negatif 6, 14 dikali negatif 6 adalah negatif 84. Jadi seperti pelajaran kelas 2 yang AX pangkat 2 tambah BX tambah C dengan A sama dengan 1, cari dua angka ditambahkan jadi B dikalikan jadi C, yaitu angkanya adalah 14 dan negatif 6. Kenapa? 14 kurang 6, 8. 14 dikali negatif 6 itu adalah negatif 84. Jadi R-nya itu, dua angka itu adalah 14 dan 6, tapi R tambah 14 dan R kurang 6. Di situ masih R tambah 14 dan R kurang 6. Kita mau mencari R-nya. Kalau R-nya saja berarti kita bisa buat R sama dengan 14 itu kita pisahkan dari R-nya atau kita asingkan ke kanan. 14 pindah ke kanan jadi negatif 14. Kalau R kurang 6, R-nya sama dengan dia pindah ke kanan menjadi positif. Jadi jawabannya R-nya bukan 14 dan negatif 6. 14 dan negatif 6 itu adalah akar-akar persamaan kuadratnya. R-nya itu bisa kamu ganti menjadi negatif 14 dan R sama dengan positif 6. Dari mana negatif 14? Tadi R tambah 14. Kalau kita mau buat R sama dengan berapa, pindah ke kanan, positif 14 jadi negatif. Tadi juga ada R-nya sama dengan R kurang 6. Kalau kita mau buat R aja berarti R sama dengan negatif 6 pindah ke kanan jadi positif. Jadi terbalik sekarang lambangnya. 14 jadi negatif, 6 jadi positif. Jadi R-nya bisa negatif 14 dan R-nya bisa juga 6. Tapi dalam menghitung jari-jari tidak boleh angkanya negatif. Jadi kita ambil salah satu R-nya, diperoleh R-nya adalah 6. Jari-jari tabungnya adalah 6 cm jawabannya. Oke, itu jawabannya. Pahami lagi mengenai rumus persamaan kuadratnya, itu udah ada di kelas 2 ya, pahami lagi. Kita lanjut. Menghitung volume tabung. Hitunglah volume tabung di samping. Di situ diketahui R-nya dari gambar adalah 2 meter dan T-nya adalah 6 meter. Rumus volume udah ada di sebelumnya. Kalian catat, udah ada saya bawakan di materi sebelumnya. Volume rumusnya PR pangkat 2T. Bisa kamu ubah Pi-nya menjadi 3,14 atau 22/7. Boleh juga tidak usah diubah apabila kamu tidak mau merubah. Jadi Pi-nya tetap kali R-nya adalah 2. R-nya dipangkatkan 2, 2 pangkat 2 kali tingginya adalah 6. 2 pangkat 2, 4, 4 dikali 6, 24 Pi. Atau kalau Pi-nya mau kamu ganti dengan 3,14 juga boleh. Kalau Pi-nya kamu ganti dengan 3,14, jawabannya nanti
Pi R pangkat 2T 3,14 kali 2 pangkat 2 kali 6. Kalau dikalikan 3,14 dikali 2 pangkat 2 4 dikali 6, itu nanti jawabannya 75,36 meter kubik. Jadi jawabannya kalau pi-nya nanti kalau ada soal yang memakai pi-nya tidak diganti, itu jawabannya 24 pi meter kubik, atau jawabannya 75,36 meter kubik. Pi-nya sudah diganti, atau yang saya tulis itu 24 pi meter kubik, ganti 24-nya, jawabannya pi-nya digantikan dengan 3,14. 24 kali 3,14 sama dengan 75,36 meter kubik. Oke, saya rasa ini mudah, pahami lagi. Kemudian yang terakhir, menghitung tinggi tabung jika diketahui volumenya. Yang kita cari adalah tingginya. Jika volumenya diketahui, tinggi tabung jika volumenya diketahui, di situ diketahui kalau dia dari titik pusat menyentuh keliling lingkarannya itu jari-jari. Kalau dia garis yang membagi lingkarannya menjadi 2 itu diameter, seperti pelajaran kelas 2. Yang diketahui di situ adalah garis yang membagi lingkaran menjadi 2 bagian, yaitu diameternya 10 cm. Kalau 10 cm diameter, jari-jarinya otomatis kamu bagi 2. 10 bagi 2 adalah 5. Maka diketahui jari-jarinya 5. Volumenya adalah 300 pi cm kubik. Volumenya 300 pi cm kubik. Ditanya adalah tinggi tabungnya. Maka yang kita cari adalah T. Masukkan rumus volume, karena volume diketahui Pi R pangkat 2T. Volumenya diketahui bukan 300 tapi ada pi-nya, 300 pi sama dengan, karena volumenya ada pi-nya, di Pi R pangkat 2T, pi-nya tidak usah aja kamu ganti dengan 22/7 atau 3,14, buat aja tetap pi. Pi kali R, R-nya adalah 5, R pangkat 2, 5 pangkat 2 dikali T. 300 pi sama dengan 5 pangkat 2, 25, 25 kali pi, 25 pi kali T. Supaya mudah, itu 300 sama 25 ada hubungannya. Kamu bagikan aja, 300 sama 25 ada hubungannya, bisa sama-sama dibagi 25, tapi lanjut aja, kedua ruas dibagikan 25 pi. Jadi 300 dibagi 25 itu jawabannya 12. Pi bagi pi habis. Coret 2 sama dengan 25 pi bagikan juga 25. 25 dibagi 25 habis, yang ada tinggal T. Jadi T tingginya itu sama dengan 12, tinggi tabungnya 12, dengan jari-jarinya 5 dan volumenya tadi 300 pi. Didapat tinggi tabungnya adalah 12 cm. Oke nak, pahami lagi semua penjelasan saya, apa yang ada di contoh dan apa yang ada di materinya. Jangan tidak dicatat, pahami kembali, udah dicatat dipahami lagi. Dan ini ada latihan, karena tadi penjelasannya cukup panjang, tapi kalau kamu catat itu nggak panjang-panjang kali catatanmu, nggak paling hanya 1 lembar. Ini saya buatkan latihan. Ini latihannya 1-5, karena catatannya cuma sedikit. Jangan sampai nanti pengumpulan minggu depan latihannya tidak kamu kerjakan. Jadi ini ada latihan 1-5 wajib kamu kerjakan. Pengumpulannya tidak 2 minggu lagi, pengumpulannya adalah Senin depan. Jadi Senin depan ini wajib dikumpul tanpa terkecuali. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.